Aku tipe yang kayak corona be aja gitu. Misalnya abis beli makanan nih dari Gojek online gitu, aku nggak cuci tangan dulu baru makan, jadi kayak ambil apa segala macam, terus makan aja pakai tangan. Mau ada corona kek, ada demam berdarah kek, ada flu burung kek, ada apa kek, sehat tetap harus. Sekarang katanya lebih sering cuci tangan atau apa yang dilanjurkan. Kamu melakukan atau enggak? Enggak. Aku jarang pakai masker. Kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya. Kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai, kecuali memang kayak ditegur gitu ya, kayak Bu bisa pakai maskernya, pakai. Tapi kalau nggak ditegur kita lepas lagi. Ini napes, sayang ditutup-tutup gitu loh ya. Sesek nih, dada juga sesek ya. Terus abis itu kalau misalnya ke mall, ke pasar apa segala macam, pegang-pegang. Misalnya abis beli makanan nih dari Gojek online gitu, aku nggak cuci tangan dulu baru makan, jadi kayak ambil apa segala macam, terus makan aja pakai tangan. Walau walam lu kena corona kayak kena penyakit apa kayak demam berdarah kayak semua bisa mati, lu tahu kan? Ya, kembali lagi kita dengerin bacotan seorang selebgram yang ingin terkenal mungkin ya tujuannya. Makanya dia ngomong kayak gitu, yang bikin netizen itu terpancing kejengkelannya terhadap kata-katanya yang agak bikin orang marah di tengah kondisi COVID begini. Ya, dia adalah selebgram yang bernama Indira Kalista. Banyak masyarakat sedang menyorot cara dia berbicara dan cara dia menghadapi corona. Dan di dalam YouTube-nya dia di wawancara, apa yang dia katakan ketika sedang ditanyain tentang masalah pandemi virus corona, dan cara bicaranya kita perhatikan ya. Aku tipe yang kayak corona be aja gitu. Misalnya abis beli makanan nih dari Gojek online gitu, aku nggak cuci tangan dulu baru makan, jadi kayak ambil apa segala macam, terus makan aja pakai tangan. Mau ada corona kek, ada demam berdarah kek, ada flu burung kek, ada apa kek, sehat. Gua sih merasa kesel ya lihat dia berbicara seperti itu. Gimana ya, pertama dia tuh seorang selebgram. Ketika kita menjadi selebgram di Indonesia ya kasih contoh yang benar. Apalagi masalah COVID ini adalah masalah yang serius. Di Cina sampai terjadi 2 kali gelombang corona, di mana mereka pertama kali corona itu COVID-nya sudah selesai, lalu dibuka lagi, gak lockdown, tiba-tiba ada virus lagi di Cina itu, dan terjadi banyak penularan virus corona kembali lagi ke Cina. Pemerintah mati-matian menggalakkan penggunaan masker, cuci tangan untuk mencegah COVID. Malah pemerintah menggelontorkan banyak uang untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia. Kenapa ya ada masyarakat Indonesia yang kayak dia, yang harusnya jadi selebgram itu ya mendukung pemerintah dan memberikan contoh kepada orang banyak. Ketika ada masyarakat yang menonton videonya dia dan sependapat, ya makin bebel aja tuh orang, makin keras kepala yang dengerinnya, yang sependapat, yang setuju dengan caranya dia. Ya virusnya makin banyak di Indonesia, nggak akan berhenti. Atau jangan-jangan Indonesia udah kosong baru selesai virusnya. Maksudnya udah kosong dalam arti kata masyarakatnya meninggal semua. Harusnya kita sebagai selebgram membantu program pemerintah, menggunakan jalur kita, dimana kita punya fans tuh banyak ya. Fansnya digunakan dengan benar. Jadi kita misalnya pemerintah menggunakan masker, ya kita galakan penggunaan masker dan cuci tangan kepada seluruh penonton YouTuber kita, sehingga kita pun ikut membantu masalah COVID ini, walaupun kita sudah menyumbangkan uang untuk membantu masalah COVID. Yuk kita akan bahas tentang video kelanjutan dia bicara tentang COVID. Ya sambil baca astagfirullahaladzim aja. Bener-bener ya, bener-bener ngomongnya bikin orang jengkel. Bener-bener di situasi COVID ini dia mau tenar dengan cara dia berbicara seperti itu.
Mbak, itu nggak akan mempan sih Mbak. Ya, yang ada akan mempermalukan dirimu dan keluargamu karena perbuatanmu itu. Sekarang katanya lebih sering cuci tangan atau apa yang dianjurkan. Kamu melakukan atau enggak? Enggak. Aku jarang pakai masker. Kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya. Kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai, kecuali memang kayak ditegur gitu ya, kayak Bu bisa pakai maskernya, pakai. Tapi kalau nggak ditegur kita lepas lagi. Ini napes, sayang-sayang ditutup-tutup gitu loh ya. Sesek nih, dada juga sesek ya. Terus abis itu kalau misalnya ke mall, ke pasar apa segala macam, pegang-pegang. Misalnya abis beli makanan nih dari Gojek online gitu, aku nggak cuci tangan dulu baru makan. Jadi kayak ambil apa segala macam, terus makan aja pakai tangan. Wallahualam lu kena corona kayak kena penyakit apa kayak demam berdarah kayak semua bisa mati, nggak tahu ah. Manusia mana yang nggak tahu kalau setiap manusia pasti akan meninggal suatu saat, tetapi bukan gitu caranya juga. Kita sebagai manusia masih ada aja yang ingin kita lakukan. Kayak corona gini, saya merasa saya pengen banget melakukan satu hal, itu jalan-jalan. Dan dulunya belum sempat saya lakukan karena saya punya kerjaan begitu banyak ya. Ketika ada corona ini, gue pengen banget jalan-jalan. Gue berharap corona ini cepat reda dan gue bisa jalan-jalan lagi ke keliling Indonesia. Dan menurut gue bukan hanya gue aja, banyak masyarakat ingin kembali lagi hidup normal, dimana kita bisa bekerja dan jalan-jalan dengan tenang. Tetapi selebgram ini benar-benar membuat orang gitu jengkel ya. Mbak, masalah jorok itu urusan dirimu. Tetapi orang-orang akan berpendapat bahwa Mbak kok cantik-cantik kok jorok ya. Makanya Mbak kalau ngomong hati-hati di depan masyarakat atau di depan umum. Takutnya orang yang mendengar itu mencontoh cara Mbak berbicara dan cara Mbak menghadapi corona. Yang ada nanti pemerintah kita makin gimana ya ngomongnya, makin kerja keras lah ngadapin orang-orang yang kayak Mbak gitu yang nggak mau pakai masker, nggak mau cuci tangan. Susah ngadapin kayak orang kayak Mbak itu. Orang kayak Mbak nggak tahu harus kayak gimana, harus dinasihatkan seperti apa. Padahal berita di luar sana, di luar negeri, begitu banyak orang yang meninggal akibat corona. Di Indonesia juga banyak orang yang meninggal karena corona. Mbak nggak takut ya? Mbak nggak pengen hidup normal lagi seperti dulu sebelum corona terjadi? Ya kalau Mbak mau hidup lagi seperti dulu sebelum ada corona terjadi, yang Mbak bantu program pemerintah di mana kita harus menggunakan masker dan sering cuci tangan agar virus corona tidak menyebar lagi di Indonesia. Jangan Mbak mempengaruhi atau ngomong sembarangan di depan umum di mana Mbak itu nggak mau pakai masker atau cuci tangan. Ya sama aja Mbak itu menjerumuskan orang-orang yang mendengar Mbak kalau mereka sepaham atau sependapat dengan Mbak dan menirunya. Wah, Indonesia ini akan penuh dengan virus corona dan banyak yang meninggal Mbak. Bukan saya bilang mau jujur-jujur kayak gini ya, tetapi itu adalah kenyataannya. Kita lihat di luar negeri sana, di Cina, di Italia, di manapun korbannya sudah banyak. Mungkin karena orang-orang kayak Mbak yang keras kepala, yang nggak mau dengar pemerintah. Ya semoga aja Mbak abis ini sadar ya, jangan ngambil ketenaran dengan cara ngomong seperti itu. Mau nggak mau banyak orang yang mendengarkan cara bicara Mbak. Jangan mempengaruhi orang dengan cara yang tidak benar, dengan tidak menggunakan masker, tidak cuci tangan di saat di mana COVID lagi merajalela. Mbak, semoga Mbak sehat, semoga Mbak tetap sehat walaupun cara Mbak salah, walaupun Mbak itu jorok. Ya saya doain semoga sehat.
Gue berharap yang dengerin video gue tetap aja belajar untuk menyaring semua informasi dari internet ya. Nggak semua yang kita dengar tuh harus kita tiru, nggak semua yang kita dengar itu harus kita tangkap mentah-mentah, tetapi kita harus menggunakan logika kita, hati nurani kita. Selama kita berselancar di dunia maya, pasti banyak hal-hal aneh seperti ini. Tetap sehat, tetap cuci tangan, tetap gunakan masker, sehingga kita dapat jalan-jalan atau bekerja kembali lagi. Karena virus corona selesai, kita bisa hidup normal lagi seperti dulu. Semangat dan kerjasama adalah hal yang terpenting untuk menghadapi corona, bukan seperti selebgram ini yang tidak pantas kita contoh. Semoga semua yang terjadi di Indonesia dapat kita ambil hikmahnya, dan Indonesia makin maju karena kita adalah bangsa yang pintar, bangsa yang pandai. Jangan termakan oleh orang-orang seperti selebgram ini atau para politikus yang ngomongnya ngasal sehingga memanas-manaskan situasi. Sampai jumpa, dadah, sampai jumpa.